Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perbandingan profitabilitas antara bank syariah, bank konvensional, dan industri lain. Kelompok kami terdiri dari Nailul Hasanatul Munawaroh, NIM 6301019041, Putri Nurlaila Rifaatin, NIM 6301019056, Jody Yasmin, NIM 6301019058, dan Rofi Kotul Maghfirah, NIM 6301019052. Untuk bank syariah, kami mengambil data dari Bank Panin Dubai Syariah. Nah, seperti yang tertera pada layar, jumlah aset yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah yaitu 11.302.082.193 rupiah. Sedangkan untuk laba, Bank Panin Dubai Syariah tertera pada data tersebut sebesar 1.689.681.000 rupiah. Kemudian untuk tingkat profitabilitasnya seperti yang tadi kami sudah sebutkan, aset dari Bank Panin Dubai Syariah sebesar 11.302.082.193.000, sedangkan laba dari Bank Panin Dubai Syariah sebesar 1.689.681.000, sehingga bisa kita tulis untuk aset 11 triliun dan laba 1 miliar. Langsung saja kita hitung tingkat profitabilitasnya, yaitu laba dibagi dengan aset. 1 miliar dibagi dengan 11 triliun bisa kita dapatkan hasil 0,009%. Jadi sangat kecil untuk tingkat profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah. Nah, bisa dilihat di slide berikut ini, yaitu data dari Maybank. Jumlah asetnya yaitu 173 triliun 224 miliar 412 juta rupiah. Bisa dilihat slide selanjutnya ini, yaitu jumlah laba rugi komprehensifnya yaitu 1 triliun 613 miliar 692 juta ribu, bisa dibulatkan menjadi 1 triliun. Analisis bank konvensional itu dari Bank Maybank. Asetnya yaitu ada 173 triliun 224 miliar 412 juta rupiah, bisa dibulatkan menjadi 173 triliun dan labanya 1 triliun 613 miliar 692 juta ribu, bisa dibulatkan menjadi 1 triliun. Tingkat profitabilitasnya itu diambil dari laba dibagi dengan aset, yaitu 1 triliun dibagi dengan 173 triliun dengan hasilnya itu 0,58%. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan antara tingkat profitabilitas dari bank syariah dan tingkat profitabilitas dari bank konvensional, di mana bank syariah itu terdapat dari Bank Panin Dubai Syariah dan bank konvensional dari Maybank.
di slide sebelumnya sudah dijelaskan terkait bagaimana sih tingkat profitabilitas dari bank syariah atau Bank Panin Dubai Syariah itu didapatkan dan dari mana tingkat profitabilitas dari bank konvensional Maybank itu didapatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingannya, di mana tingkat profitabilitas dari bank syariah itu didapatkan yaitu 0,009% dari pembagian antara laba yang dimiliki Bank Panin dibagi dengan aset yang dimiliki Bank Panin, di mana labanya yaitu 1M dibagi dengan aset yang dimiliki yaitu 11 triliun dan didapatkan 0,009% untuk tingkat profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah. Lalu, untuk tingkat profitabilitas dari bank konvensional sendiri yaitu 0,58% yang didapatkan dari tingkat laba yang dimiliki dibagi dengan asetnya yaitu 1 triliun dibagi dengan 173 triliun aset yang dimiliki Maybank, yaitu dihasilkan 0,53%. Dari tingkat profitabilitas itu bisa kita lihat bahwa tingkat profitabilitas dari Bank Syariah Panin Dubai Syariah dengan Bank Maybank yaitu bank konvensional itu lebih tinggi Maybank yaitu 0,53%, karena aset yang dimiliki Maybank sendiri lebih besar daripada aset yang dimiliki Bank Panin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat profitabilitas antara Bank Syariah Panin Dubai Syariah dengan bank konvensional Maybank yaitu lebih tinggi bank konvensional dari Maybank itu. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan profitabilitas dari PT Kalbe Farma. Untuk yang pertama sendiri bisa kita lihat bahwa jumlah aset dari PT Kalbe Farma itu sendiri yaitu sebesar 22 triliun 564 miliar 300 juta 317.374. Dan untuk yang selanjutnya, untuk mengetahui laba dari PT Kalbe Farma itu sendiri, bisa kita lihat dalam jumlah laba rugi komprehensif. Di situ tertulis jumlah laba rugi komprehensif dari PT Kalbe Farma yaitu sebesar 2 triliun 865 miliar 987 juta 119.268. Dan kemudian setelah melihat analisis data dari aset maupun laba dari PT Kalbe Farma itu sendiri, kita bisa melakukan perbandingan untuk mengukur tingkat profitabilitas PT Kalbe Farma. Yang pertama ada aset yaitu sebesar 22 triliun 564 miliar 300 juta 317.000 dan 374. Kita bulatkan menjadi 22 triliun. Kemudian laba dari PT Kalbe Farma itu sendiri yaitu sebesar 2 triliun 865 miliar 987 juta 119.268 dan kita bulatkan menjadi 2 triliun. Untuk mengukur profitabilitas dari PT Kalbe Farma, kita tidak bisa melakukan rumusan laba dibagi aset. Maka laba sebesar 2 triliun akan kita bagi dengan asetnya sebesar 22 triliun. Hasilnya adalah 9,09%. Sangat besar jika dibandingkan oleh usaha bank konvensional maupun bank syariah yang tingkat profitabilitasnya masih di bawah 1. Untuk slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan terkait perbandingan antara tingkat profitabilitas dari bank syariah yaitu dari Bank Panin Dubai Syariah
bank konvensional yaitu dari Maybank dan juga dari industri lain yaitu dari PT Kalbe Farma Tbk, yang dimana pada slide sebelumnya sudah dijelaskan terkait bagaimana sih tingkat profitabilitas PT Kalbe Farma Tbk itu didapatkan. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingannya, di mana tingkat profitabilitas dari bank syariah dari Bank Panin Dubai Syariah itu didapatkan di angka 0,009%, dan untuk tingkat profitabilitas dari bank konvensional Maybank itu didapatkan pada angka 0,58%, dan untuk industri lain yaitu didapatkan di angka 9,09%, yang dimana itu didapatkan dari pembagian antara laba yang dimiliki Kalbe Farma dibagi dengan aset yang dimiliki Kalbe Farma, yaitu 2 triliun untuk labanya dibagi dengan 22 triliun untuk aset yang dimiliki, dan mendapatkan angka 9,09%. Nah, dari tingkat profitabilitas ketiga perusahaan tersebut bisa kita lihat bahwa tingkat profitabilitas dari PT Kalbe Farma itu memiliki tingkat tertinggi dibandingkan kedua bank tersebut. Meskipun dari bank konvensional itu lebih tinggi daripada bank syariah, tapi dari PT Kalbe Farma ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedua bank tersebut. Karena apa? Pada bank sendiri terdapat transaksi kredit yang dimana itu bisa menimbulkan risiko yang lebih tinggi dan mempengaruhi laba yang dimiliki oleh bank. Dan dari bank sendiri terdapat faktor risiko inherent atau risiko bawaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Meskipun pada PT Kalbe Farma sendiri juga memiliki risiko inherent atau risiko bawaan, tapi dari bank lebih besar risikonya daripada perusahaan seperti Kalbe Farma tersebut. Karena apa? Karena transaksi yang digunakan dari PT Kalbe Farma itu secara tunai atau secara langsung, dan itu secara nggak langsung bisa meminimalisir terjadinya risiko seperti yang dialami oleh bank yang dimana transaksinya dilakukan secara kredit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Itu pemaparan perbandingan antara bank syariah, bank konvensional, dan industri lain dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.